Juli. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu doa yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Aziz Muslim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarangan awal belajar musyawarah. Mudah-mudahan mugi diberikan kelancaran kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala ala hadiniya wa likunna sholihah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاخرين وسلم رب تبارك وتعالى على رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعلى سلطانك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحين والأموات إنك رحمة الشهيد. اللهم اغفر. Dan beliau Bapak waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Agus Supriyono SMSI selaku Camat Musawu, yang kami hormati pendamping kecamatan, yang kami hormati Babin Kamtibmas, Babinsa, yang kami hormati Kasih PM beliau Ibu Suhartati, yang kami hormati Bapak Sekretaris Desa Sikanco beserta perangkat yang lainnya, yang kami hormati lembaga desa, BPD, LPMD, yang kami hormati Ketua Bumdes, yang kami hormati ibu-ibu kader tim penggerak PKK Desa Sikanco, yang kami hormati Ketua Karang Taruna, yang kami hormati Ketua RT, Ketua RW se-Desa Sikanco. Yang utama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita semuanya masih diberi nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita semuanya dapat menghadiri undangan dari pemerintah Desa Sikanco. Semoga acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin semuanya yang saya hormati, terima kasih dari tim Kecamatan Musawu bisa hadir di tengah-tengah kita dalam acara yaitu musyawarah rencana pembangunan desa dan penetapan RKP tahun 2022 dan DU RKP desa tahun 2023. Hadirin semuanya yang saya hormati, terima kasih juga atas kehadirannya, bisa menyempatkan waktu. Salah satu agenda kegiatan hari ini, kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022 dan DU tahun 2023. Rangkaian hari ini juga kemarin sudah dilaksanakan dari pemerintah Desa Sikanco melaksanakan musdus masing-masing dusun, masing-masing anggota atau masing-masing warga melaksanakan atau mengusulkan untuk kegiatan yang tertunda di tahun 2020, 2021 diangkat lagi, diusulkan lagi
Semoga untuk tahun 2022 bisa terlaksana. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan untuk itu desa juga mengusulkan Desa Sikanco yang jalur kabupaten. Jalur kabupaten kita punya jalur depan, paling kita mengusulkan drainase atau trotoar dari titik komplek pasar ke barat atau ke timur. Intinya mengusulkan drainase jalur kabupaten atau Jalan Jenderal Sudirman di komplek pasar. Hadirin semua yang saya hormati, monggo kita melaksanakan yaitu musyawarah bareng usulan-usulan kemarin yang dimusduskan terus diangkat ke desa atau dimusyawarahkan dan ditetapkan untuk kegiatan-kegiatan di tahun 2022. Hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara yang kelima yaitu sambutan Camat Musawo kepada beliau Bapak. Sebagaimana waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ma ba'du. Yang kami hormati Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Kepala Desa Sikanco, perangkat desa, Ketua BPD, PMD, Ketua BUMDes, dan anggota. Yang saya hormati pendamping desa, pendamping lokal desa, kasih PM, segenap ketua RW, RT, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah desa, yaitu penetapan RKPDes, rencana kerja pemerintahan desa tahun 2022 untuk Desa Sikanco, dan juga membuat daftar usulan kegiatan di tahun 2023. Kegiatan musyawarah desa penetapan RKPDes ini merupakan bagian dari suatu perencanaan, yaitu dalam menyusun kegiatan di desa nanti masuk dalam APBDes, itu arahnya ke sana, sehingga APBDes ini disusun dalam upaya mengatasi persoalan di tingkat desa dengan mengedepankan musyawarah dari semua lembaga di tingkat desa, sehingga PPDes bukan hanya milik kepala desa saja, tetapi betul-betul dengan menggali usulan-usulan dari masyarakat, khususnya beberapa persoalan yang dihadapi di desa Sikanco. Tentunya dalam menyusun RKPDes untuk Desa Sikanco tahun 2022 adalah memperhatikan perkiraan penerimaan pendapatan desa. Nanti tahun 2022 kira-kira kepala
apa saja sumber pendapatan desa. Ada sumber pendapatan asli desa, ada dana alokasi umum seperti dana dari pusat, ada dana desa, ada ADD, ada bagi hasil pajak, retribusi, ada bansus, mungkin juga dari provinsi, plus dengan pendapatan asli desa. Ini kira-kira tahun 2022 berapa kemampuan keuangan desa. Kemudian setelah mengetahui perkiraan anggaran, cek. Bidang 2 Mbak. Bapak Ibu, ini kita ke bidang 2 ya. Ada pembangunan untuk bidang pendidikan. Cek. Untuk pendidikan, yang pertama adalah penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, madrasah non formal milik desa. Ini ya, milik desa. Ini boleh untuk honor, untuk pakan dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini yang untuk milik desa. Kalau yang bukan milik desa, mohon maaf, milik yayasan, ini tidak bisa dianggarkan dari dana desa. Kemudian di dukungan penyelenggaraan PAUD ada APE, ya, sarana PAUD dan lain sebagainya. Ini untuk kegiatannya adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa. Ini ada penanggulangan kemiskinan dan lain sebagainya. Next Mbak. Di kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendidikan bagi masyarakat, ini kegiatannya adalah untuk pencegahan stunting di desa, kemudian pemeliharaan sarpras, perpustakaan, taman bacaan, sanggar seni milik desa. Ya, di sini sudah ada perpustakaannya atau belum ya? Perpus belum. Kalau mau mengadakan ini boleh. Sanggar belajar, PKBM juga belum ada ya? Belum ada. Nanti boleh diadakan. Ada pemeliharaan sarpras, PAUD, TK, TPQ, sekali lagi milik desa. Kemudian ada pembangunan, rehab atau peningkatan atau pengadaan sarana dan prasarana alat peraga PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, dan madrasah non formal lainnya. Kemudian di pembangunan, rehab, peningkatan sarana prasarana, perpustakaan tadi sudah saya sampaikan. Next. Pengelolaan perpus milik desa, monggo. Ini boleh untuk pengadaan bukunya, untuk honor yang menjaga, dan untuk sarana bacaannya, beli meja, beli komputer dan lain sebagainya boleh. Kemudian pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar, monggo sanggar seninya yang setiap malam minggu live lewat YouTube nanti bisa dikembangkan dengan pelatihan dan lain sebagainya. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin atau siswa berprestasi. Bapak Ibu, Pak Kadus, tokoh agama, tokoh masyarakat, jika ada warga miskin, siswa miskin atau siswa berprestasi, silakan boleh dianggarkan dari kegiatan dana desa, tentu sesuai dengan kemampuan anggaran. Kemudian ada pengadaan atau pengembangan atau pemeliharaan film dokumenter. Monggo YouTube-nya dikembangkan biar nanti bagus. Cari bintang film yang sudah ternama. Sini ada di Sikanco ada toko fenomenal nggak sih? Sampah.
Kalau di tetangga saya, Karanganyar itu ada Cingire yang Kebumen kolaborasi. Nanti sini mengangkat tema-tema itu, mencari tokoh-tokoh yang bisa ngelawak kayak gitu. Ya, jamu babi netok sih bisa ngelawak. Nanti bisa dianggarkan dari dana desa. Ini kemudian pengadaan, pengembangan, pemeliharaan peralatan kesenian. Sub bidang kesehatan, Bapak Ibu, ini ada penyelenggaraan pos kesehatan desa, Polindes. Kegiatannya untuk beli obat, insentif kader, KB dan lain sebagainya. Kegiatannya ini Bapak Ibu, pencegahan stunting di desa. Stuntingnya sini berapa kemarin ya Mbak Jana? Paham? 32 ya? Sing bener sing ngendi? 14. Ada kader posyandu nek? Yang banyak di kardus mana? Di kantor. Posyandu anggrek. Posyandu berapa? Pak Bau kardus 3 mana? Wati kenalan terlibat. Kalau data dari Puskes bulan kemarin itu masih banyak butatis ini Bu. Tapi setelah ini kan khawatir ya, sudah saya kabari menjadi percontohan stunting kabupaten terus dihukum ulang, dilongi. Iya, aku yang kepikir kadernya. Kadernya mumet Pak. Mau menang apa Bu? Ya iya. Makanya itu tadi ya, stunting ini menjadi prioritas penanganan di 2022. Stunting, oleh karenanya kalau memang itu real 14, besok PMT-nya yang 14 ini dilebihkan atau dibedakan dengan yang lain. Sudah Pak Kades? Ya sudah mulai. Oh ya kemarin ya? Oh iya. Susu sama SGM terus apa itu? Ya Pak Bau, besok saya melihat yang paling banyak stuntingnya karena apa? Kurang makan, apa pola hidup yang tidak sehat, apa memang kakek pola kayak gitu? 22. Semoga semuanya sehat, Pemdesnya sehat, warganya sehat, jalannya sehat, sehingga semuanya akan menjadi sehat, menjadi desa yang baldatun, thayyibatun, barokun. Demikian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin nambahin sedikit nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Pak Kepala Desa Sekancol beserta seluruh perangkatnya, Pak Babinsa, Babin Kamtibmas yang saya hormati, Ketua BPD, LPMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT RW, PKK, kader posyandu dan semua hadirin yang hadir hari ini untuk kegiatan Musren Desa Sekancol. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan dalam posisi sehat, alhamdulillah. Sedikit kami menyampaikan tambahan, menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tunut selaku pendamping, di mana untuk Permendes 7 ya, kalau kita jabarkan hanya waktu 1 jam, saya rasa belum begitu belum begitu pas atau mungkin belum begitu paham banget ya. Karena semua anggaran kegiatan yang ada di desa ini fokusnya ke sana. Kalau kita mengandalkan hanya dari ADD, BHP, BHR mungkin tidak seberapa. Dan untuk kegiatan di RKP nanti yang dibahas tentunya kita berpedoman dari Permendes 7 terkait dengan dana desa. Sedikit kami informasikan untuk agenda hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita punya 2 agenda kegiatan di hari ini.
Yang pertama, kita melaksanakan Musrenbangdes. Musrenbangdes kita adalah kegiatan rutin yang setiap tahunnya kita laksanakan. Oke. Nih. Musrenbangdes ini yang biasa kita sebut dengan daftar usulan atau DURKP, ini adalah salah satu usulan kegiatan yang nantinya akan diangkat lewat musrenbang di kecamatan. Nanti akan disampaikan oleh Pak Sekdes usulannya apa saja. Nah, usulan kegiatan yang masuk di DURKP atau kegiatan-kegiatan yang nanti akan masuk di musrenbang di kecamatan, Bapak Ibu, ini adalah kegiatan atau kegiatan yang dianggarkan atau dibiayai itu di luar APBDes. Sekali lagi di luar APBDes. Nanti jangan ini nih untuk bisa membedakan, jangan kita beda pendapat. Oke. Kok itu jalannya kabupaten kok masuknya di APBDes, itu salah. Oke. Jadi musrenbang usulannya itu adalah usulan yang menjadi kewenangan. Kalau usulannya itu usulan masuk ke APBD 2 berarti kewenangan kabupaten. Kalau APBD 1 berarti kewenangan provinsi. Dan selanjutnya apabila masuknya adalah APBN adalah kewenangan pusat. Oke, tadi sudah sedikit disinggung oleh beliau Pak Camat bahwa untuk Desa Sikanco ini punya jalur jalan kabupaten. Oke. Sehingga nanti untuk jalan kabupaten kalau misalkan mengusulkan peningkatan jalan semestinya seperti itu, jalannya sudah bagus ya, monggo kita mencari kegiatan yang sekiranya menjadi tanggung jawab atau menjadi usulan yang masuk di kabupaten atau APBD 2 ini untuk musrenbangnya. Nah, nanti kira-kira bulan Januari akan kami bawa untuk musrenbang di kecamatan. Itu. Dan agenda yang kedua Bapak Ibu, kita musdes, musyawarah desa. Musyawarah desa terkait dengan apa? Yaitu penetapan RKPdes. Kalau tadi DURKP-nya adalah usulan di tahun 2023, musrennya nanti tahun 2022. Kalau RKPdes adalah usulan tahun 2022, di mana salah satunya pedoman kita adalah karena menggunakan dana desa, itu kita sudah memakai Permendes yang terbaru. Kalau kemarin kita membahasnya selalu Permendes 13 2020. Kalau sekarang sudah yang terbaru Permendes 7 2021, yaitu apa? Tentang prioritas penggunaan dana desa di tahun 2022. Ini monggo Bapak Ibu biar bisa membedakan bisa membedakan regulasi yang digunakan atau pedomannya. Nah, untuk penyusunan RKP kita masih juga berpedoman pada Pergub nomor 80 2019 yaitu tentang juknis penyusunan RPJMD dan RKPD di desa. Di mana untuk secara berjenjang meliputi kalau RPJMD sudah jelas kita penyusunannya setelah pelantikan Kades jadi kita harus menyusun dengan jangka waktu 6 tahun sekali. Sedangkan untuk RKP kita setiap tahun. Tentunya Bapak Ibu sudah sering disampaikan bahwa usulan-usulan yang di RKP apabila belum terrealisasi di tahun sebelumnya bisa diangkat kembali di tahun ini. Bisa diangkat kembali kalau yang tahun kemarin belum terdanai atau belum terrealisasi. Nah, setelah itu kita tambahin untuk usulan tahun ini. Nah, konsekuensi dari kita apabila kegiatan pembangunan di desa itu tidak masuk di RKP, ini tidak boleh dilaksanakan. Jadi kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang memang benar-benar masuk di RKP. Begitu nih Bapak Ibu, silakan untuk hari ini Pak RT, Pak RW sebagai delegasi dari bawah untuk bisa mengikuti bersama-sama nanti disampaikan oleh Pak Sekdes. Kegiatannya apa saja, terus nah tentunya gini Bapak Ibu, jadi nanti untuk yang dipaparkan oleh Pak Sekdes nanti jumlah anggarannya itu lebih besar daripada nanti anggaran yang digelontorkan atau turun dari atas, karena namanya RKP baru perencanaan, jadi semua kegiatan usulan itu ditampung semuanya di situ. Nah nanti dipilah tentunya dengan melihat kemampuan keuangan desa. Seperti itu Bapak Ibu, sehingga nanti tidak usulan yang kemarin itu hasil musdus ini nanti masuk semua.
masuk semua. Seperti itu, terus nanti dipilah mana yang prioritas dan mana yang bukan usulan atau kegiatan yang